Hai teman-teman, welcome to Macro Invest. Inflasi, dan inflasi lagi. Itulah yang sering kita baca, sering kita lihat di TV, media massa, koran, media sosial, dan sebagainya. Saya rasa semua orang sedang membahas mengenai kondisi inflasi yang sedang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, sebenarnya mari kita harus cari tahu dulu nih, inflasi itu apa? Dan berbahayakah kondisi inflasi yang sedang kita alami saat ini? Mari kita analisa. Inflasi pada intinya ya itu adalah kenaikan harga barang dan jasa setiap tahun di suatu negara. Artinya jika di suatu negara inflasinya tercatat 5%, nah itu artinya di negara tersebut harga barang dan jasanya naik sekitar 5% dibandingkan dengan tahun lalu. Cukup simpel ya, inflasi ini terjadi setiap hari, wajar terjadi di banyak negara, di Indonesia juga termasuk. Bahkan inflasi ini sampai tahap-tahap tertentu itu dapat dibilang sehat bagi ekonomi. Nah, artinya ekonomi suatu negara yang sehat pasti ditandai dengan adanya inflasi yang terkontrol lebih tepatnya. Jawabannya hampir semua negara pasti mengalami inflasi. In fact, pemerintahan suatu negara melalui bank sentralnya itu pasti menargetkan target-target inflasi tertentu. Rata-rata di angka 2-3%. Ya, seperti Bank Indonesia, Bank of Japan, Federal Reserve, European Central Bank, semua mempunyai target inflasi sendiri. Again, inflasi itu dapat dibilang sehat ketika inflasinya terkontrol. Jadi belum tentu inflasi itu buruk. Nah, kalau kita lihat negara-negara di dunia, rata-rata negara maju hampir semuanya mengalami inflasi yang cukup tinggi, di atas target pemerintahnya. Kalau target pemerintahnya itu biasanya 2-3%, maka negara-negara seperti Eropa, negara-negara Eropa, Inggris, Amerika itu mengalami inflasi di atas 7-8%. Dan ini cukup mengkhawatirkan. Belum lagi kalau kita melihat Turki. Turki ini inflasinya adalah salah satu yang paling parah di dunia. Belum lagi dengan kebijakan dari pemerintahnya, dari bank sentralnya, yang tidak ingin atau tidak berniat untuk menangkal inflasi tersebut. Bukannya malah kalau di Turki ya, bukannya malah dia menaikkan suku bunga yang sebenarnya adalah obat dari inflasi, tetapi pemerintahan di Turki malah menurunkan suku bunganya yang itu pasti membuat inflasi semakin meningkat. Di Amerika, bank sentralnya mengambil langkah yang cukup biasa dilakukan oleh bank sentral di seluruh negara, yaitu meningkatkan suku bunga atau menaikkan suku bunga. Diharapkan dengan kenaikan suku bunga, inflasi ini dapat lebih terkontrol. Memang rumusnya itu seperti itu, teman-teman. Ketika inflasinya sedang tinggi, suku bunganya harus dinaikkan supaya masyarakat itu stop berbelanja atau mengurangi belanjanya, mengurangi konsumsi kreditnya sehingga harga barang dapat tertahan atau tidak naik terlalu tinggi. Di Indonesia juga sama, teman-teman. Kemarin BPS baru saja mencatat Indonesia inflasinya sudah di atas 3%, tepatnya di angka sekitar 4,5%. Ini memang tidak setinggi negara-negara maju seperti Amerika, tetapi ini bisa menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pelaku pasar di Indonesia. That's why kalau kita lihat IHSG akhir-akhir ini itu geraknya selalu turun. Mereka sedang istilahnya memantau, market sedang memantau kondisi inflasi yang ada di Indonesia. Apakah Bank Sentral Indonesia akan ikut-ikut menaikkan suku bunga? Sepertinya iya. Ya, kalau ditanya apakah nanti Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga, sepertinya iya. Ya, mengingat inflasinya sudah di atas target dari pemerintah. Tetapi berapa kenaikannya kita masih belum tahu saat ini. Mungkin bisa 0,25 basis point, mungkin bisa 0,5 basis point, atau bahkan bisa 1% kenaikannya. Kita belum tahu, tetapi yang terjadi adalah market sedang memantau situasi di Indonesia saat ini. Bicara mengenai penyebab inflasi, itu sebenarnya hanya ada dua. Yang pertama adalah cost push inflation, yang kedua adalah demand pull inflation. Inflasi itu dapat terjadi karena dua sumber, dari sumber supply dan juga demand. Supply dapat menyebabkan inflasi, demand juga dapat menyebabkan inflasi. Ini yang teman-teman harus pahami. Yang terjadi sekarang,
saat ini di seluruh dunia itu adalah inflasi yang disebabkan dari sisi supply. Ketika kita bisa lihatlah ya di Eropa ya, Rusia dan Ukraina itu sedang perang. Padahal Rusia dan Ukraina itu adalah supplier energi utama untuk Eropa. Kita lihat juga ada krisis pangan yang terjadi di mana-mana, ada gagal panen yang terjadi di Indonesia. Itu juga mengakibatkan krisis di bidang supply yang akhirnya menaikkan harga barang dan jasa di negara tersebut. Kalau cara mengatasi inflasi, sebenarnya kalau inflasi yang terjadi seperti saat ini ya, dari sisi supply, itu agak susah. Karena meningkatkan supply secara tiba-tiba itu sangat susah dilakukan oleh pemerintah. Berbeda dari mengatasi inflasi yang disebabkan karena demand, itu jauh lebih gampang, jauh lebih dapat diatasi oleh pemerintah. Pemerintah melalui bank sentral tentu saja mempunyai tools tersendiri, salah satunya dengan cara tadi, menaikkan suku bunga. Tetapi cara seperti itu digunakan untuk menurunkan demand, bukan memperbanyak supply. Jadi ketika demand turun, otomatis harga barang dan jasa juga akan turun. Otomatis inflasinya juga akan lebih stabil lagi. Tetapi yang dikorbankan adalah produktivitas. Yang dikorbankan adalah demand di masyarakat. Permintaannya diturunkan, kreditnya dibikin lebih ketat lagi. Sehingga masyarakat tidak banyak mengambil kredit, otomatis konsumsi semakin berkurang. Istilahnya, kalau kita meminjam istilah di market Amerika, pemerintah itu sengaja untuk meresesikan ekonomi supaya harga barang dan jasa itu dapat turun atau at least stabil seperti itu, tidak terus meningkat. Karena inflasi sendiri itu artinya adalah overheating atau ekonomi yang sedang kepanasan. That's why sisi demand ini harus dikurangin oleh pemerintah. Nah, ketika mengurangi sisi demand, akibatnya adalah ya tadi itu, resesi dapat saja terjadi kapanpun, dimanapun, di Indonesia, di Amerika, di Eropa, di seluruh dunia. Jika pemerintahnya, bank sentralnya tidak berhati-hati, maka resesi dapat terjadi, konsumsi dan produktivitas dapat menurun juga. Kesimpulannya, kita harus memantau apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah kita atau pemerintahan di seluruh dunia. Apakah pemerintah ini dengan serius ingin menangkal inflasi atau kebijakannya adalah kebijakan yang setengah-setengah yang belum tentu dapat menangkal inflasi dengan baik. Kita harus benar-benar pay attention ke dalam kebijakan pemerintah tersebut. Inflasi sendiri dalam tahap-tahap tertentu sampai batas-batas tertentu itu bukan hal yang buruk. Teman-teman juga jangan terlalu anti oleh inflasi. Inflasi ini cukup penting teman-teman ya. Aset investasi kita, gaji kita, profit perusahaan kita itu nggak akan meningkat kalau tidak ada inflasi. Tetapi yang paling penting di sini adalah menjaga bahwa hyperinflation atau inflasi yang kelewat tinggi itu tidak terjadi. That's why bagi para pelaku market, investor, trader, mata kalian harus selalu tertuju pada apa yang dilakukan oleh pemerintah, pada apa yang dilakukan oleh bank sentral. Dan kita harapkan bank sentral dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tentu saja dapat dengan sukses melakukan soft landing untuk menurunkan inflasi di Indonesia ataupun bank sentral dunia, di seluruh dunia maksudnya, agar mempunyai tools yang tepat, kebijakan yang tepat untuk menangkal inflasi di seluruh dunia. Oke, sampai sini penjelasan dari saya Andika Wijoyo di channel Makro Invest ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!